유 변호사님 어디 저렇게 급하게 가세요? 애 데리러. 에? Di sebuah klinik fertilitas Hoson, klinik yang berhasil memproses kelahiran bayi tabung pertama di dunia, di mana mereka menawarkan pembekuan telur, sperma, dan embrio terbaik di dunia. Tiba-tiba didatangi seorang pria bernama Park Gi-bom yang mengamuk dan mengatakan jika klinik ini penipu. Ia minta spermanya dikembalikan dan di sana ia menjatuhkan sebuah alat klinik hingga hancur. Tak lama kemudian, Park Gi-bom pun diringkus oleh tim keamanan klinik tersebut. Firma Hukum Yulim, bagian tim legitasi ditunjuk untuk membela Park Gi-bom. Diketahui, klinik fertilitas Hoson menuntut kerugian sebanyak 400 juta karena alat yang dirusak oleh Gi-bom sangat mahal. Dan tentu saja, klien mereka, Park Gi-bom, tidak mampu membayarnya. 변호사 투입시키겠습니다. 오케이. Karena hari itu adalah hari Jumat, maka Suk-hun pulang lebih awal. Hyo-min pun terkejut saat tahu setiap hari Jumat, rupanya Suk-hun harus menjemput putranya bernama Has. Has ternyata adalah seekor anjing yang ditaruh di penitipan dan setiap hari Jumat Suk-hun menjemputnya dan merawatnya di rumah. Lalu malamnya ia akan mengantarkannya kembali ke penitipan. Malam itu di klinik fertilitas, Park Gi-bom diam-diam menyusup ke dalam dan mencari sesuatu. Ia ingin membongkar praktik korupsi medis di klinik tersebut. Tapi, tidak berapa lama kemudian, ia ketahuan oleh tim keamanan dan langsung membawa Park Gi-bom ke kantor polisi. Suk-hun dan Jin-woo kemudian pergi ke kantor polisi. Di sana, Gi-bom sadar jika ia tidak akan menang. Tapi Suk-hun mencoba untuk tetap membantu Gi-bom asalkan Park Gi-bom mau menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Gi-bom berkata, klinik Hoson sudah menghancurkan sperma terakhirnya. Setahun yang lalu, ia menderita kanker testis dan harus dioperasi. Dokter berkata, operasi tersebut bisa membuatnya mandul, sehingga ia pun menyimpan sperma terakhirnya di klinik Hoson. Tapi, saat ia hendak melakukan serangkaian program bayi tabung, spermanya ternyata rusak dan klinik Hoson tidak mau bertanggung jawab. Jika dipikir-pikir, justru ia yang menderita kerugian miliaran karena klinik telah menghancurkan miliknya. Singkatnya, pengacara Han Sung-chan, kekasih Hyo-min dari firma hukum Lee En-soo, ditunjuk oleh klinik Hoson untuk menjadi wali hukum mereka. Dan hari ini, tim pengacara klinik dengan pengacara tergugat Park Gi-bom bertemu di firma hukum Yulim. Saat melihat Hyo-min, anehnya Han Sung-chan seolah cuek dan tidak peduli. Rupanya kemarin sore mereka berdua sempat makan malam dan Han Sung-chan melamar Hyo-min. Sebelum Hyo-min memberikan jawabannya, ia ingin Sung-chan lebih dahulu tahu tentang keluarganya. Dirinya bukanlah anak satu-satunya. Ia punya kembaran identik yang menderita gangguan pendengaran sejak kecil. Tapi demi menjaga nama baik keluarga, kembarannya yang bernama Kang Hyo-ju itu dirawat oleh bibinya yang juga menderita gangguan pendengaran. Jadi penyakit itu secara turun-menurun bisa menurun di keluarga mereka. Hal tersebut membuat Sung-chan kesal dan membatalkan lamarannya lalu pergi meninggalkan Hyo-min. Singkatnya, kedua tim pengacara pun bertemu. Klinik Hoson tetap meminta kerugian sebesar 400 juta kepada Park Gi-bom. Suk-hun lalu berkata, kalau begitu, klien mereka juga menuntut kerugian yang ia alami sebanyak 500 juta. Han Sung-chan pun tertawa karena ia pikir tim hukum Yulim sedang main-main dengan mereka. Karena tidak ada kesepakatan, maka kasus ini pun dibawa ke pengadilan. Sung-chan berkata jika selama ini ia mendengar bahwa Yoon Suk-hun adalah pengacara yang hebat. Tapi setelah bertemu hari ini, rupanya Suk-hun hanya bisa menggertak saja. Suk-hun rupanya mempunyai caranya sendiri.
Memang mereka tidak akan bisa memenangkan tuntutan sebanyak 500 juta. Tapi setidaknya Park Gi-bum, klien mereka, tidak akan membayar 400 juta yang dituntut oleh klinik Hoson. Jadi mereka perlu langkah besar untuk memenangkan persidangan. Pada saat itu, Kang Hyo-min ingin Park Gi-bum menceritakan lebih detail perihal kasus ini. Siapa tahu dari cerita tersebut, mereka bisa mendapatkan celah agar Park Gi-bum bisa menang. Awalnya Park Gi-bum malu untuk menceritakannya, tapi Hyo-min berusaha meyakinkan Park Gi-bum jika dia bisa membantu Park Gi-bum sebagai wali hukumnya. 박기범 씨 정자 멸실건. Singkatnya persidangan pun dimulai, di mana tim klinik Hoson tetap meminta kerugian sebanyak 400 juta dan tim Park Gi-bum juga menuntut sebanyak 500 juta karena rusaknya sperma milik Park Gi-bum. Semua orang yang hadir di persidangan terkejut karena jumlah tersebut terdengar tidak masuk akal. Tapi tentu saja tim hukum Yulim punya caranya sendiri. Yoon Seok-hun kemudian meminta Park Gi-bum untuk menceritakan kenapa ia kesal dan marah sampai merusak mesin di klinik tersebut. Sesuai dengan cerita awal, jika sperma tersebut adalah sperma terakhirnya karena dirinya telah mandul, ada cerita sedih di balik semua itu. Istrinya Park Gi-bum pernah kecelakaan parah dan membuat wajahnya rusak parah. Ia sempat kehilangan semangat hidup dan mencoba untuk bunuh diri. Satu-satunya penyemangat hidupnya adalah seorang anak. Ia begitu senang saat keponakannya lahir. Makanya mereka memutuskan untuk segera memiliki anak. Setelah tahu ia terkena kanker testis dan harus dioperasi, istrinya menyemangatinya jika mereka bisa melakukan pembekuan sperma, dan kemudian mereka pun mencari klinik yang katanya adalah klinik terbaik, yaitu klinik Hoson. Namun, sperma terakhir yang ia percayakan kepada klinik Hoson malah tidak dijaga hingga rusak. Padahal sedari awal, Park Gi-bum sudah bilang itu adalah sperma terakhir karena ia mandul. Bukannya meminta maaf, pegawai klinik tersebut malah mengatai istrinya monster dan takut anak mereka juga terlahir sebagai monster dengan wajah seperti itu. Mendengar hal tersebut, istri Park Gi-bum kembali menarik diri dari hidupnya lagi. Ia tidak punya semangat hidup lagi, makanya Park Gi-bum kesal dan mengamuk di klinik Hoson. Saat itu, tim dari klinik Hoson melihat seorang reporter bernama Pak Hwang yang berada di dalam sidang dan mendengar kisah ini. Ia takut jika hal ini menyeruak menjadi perhatian publik, klinik mereka bisa tutup. Untuk itu, terpaksa mereka melakukan kesepakatan di mana mereka akan membayar kompensasi sebanyak 100 juta dan meminta firma hukum Yulim untuk tidak membuat berita. Akhirnya, kasus Park Gi-bum pun diselesaikan dan Park Gi-bum tidak mendapatkan tuntutan apapun, bahkan ia mendapatkan kompensasi dari klinik Hoson. Sementara itu, di firma hukum Yulim, seorang pengacara muda di bawah naungan pengacara Hong Do-yoon, Na Dong-soo, membuat Jin-woo kesal karena tugas yang ia berikan tidak pernah diselesaikan. Na Dong-soo hanya tertawa dan menganggap remeh karena backingannya banyak. Di sana Na Dong-soo digelari sebagai pemakan gaji buta karena memang ia tidak pernah mengerjakan apapun. Seok-hun pun membela Jin-woo. Meski backingan Na Dong-soo banyak, itu berarti firma hukum Yulim melakukan korupsi dengan mempekerjakan orang-orang seperti Na Dong-soo. Salah satu pemimpin firma hukum Yulim kemudian turun dan menegur Seok-hun. Ia mengancam Seok-hun, jangan mentang-mentang Seok-hun adalah pengacara yang pintar, ia bisa bertahan di Yulim ini. Ia bisa saja melempar Seok-hun ke firma hukum kecil mereka di pedesaan. Seok-hun lalu berkata, itu berarti pemimpin mereka mengakui telah bermain kotor. Karena dulu, salah satu pengacara terbaik di Yulim, Kwon Na-yeon, juga pernah diusir paksa dari firma hukum Yulim dan pindah ke perusahaan kecil. 무조건 가만히 두실 거예요?
그냥 두면 안 되지. Malam itu, Hyomin mendapatkan kabar dari temannya jika Han Seung-chan melakukan kencan buta dengan wanita lain. Hyomin lantas mendatangi kekasihnya dan ternyata benar. Tanpa malu, Han Seung-chan berkencan dengan wanita lain. Hyomin tidak bicara banyak. Ia berkata menggunakan bahasa isyarat jika Han Seung-chan adalah pria yang brengsek. 뭐예요, 저 청각장애인은? 아는 사람이에요? Setelah itu, Hyomin kembali ke kantor dan di sana ia bertemu dengan Suk-hun. Mereka menceritakan kisah Park Gi-bom yang masih setia dengan istrinya meski paras istrinya telah berubah, dan bagaimana jika mereka mengalami kejadian serupa. Apakah cinta mereka berubah atau tidak? Suk-hun berkata, ketika orang yang kau cintai sedang menderita dan kau meninggalkannya, itu bukan lagi cinta, tapi kau menjadi bajingan yang tidak setia. Di sana, Suk-hun untuk pertama kalinya memuji Hyomin karena tanpa Hyomin, mereka tidak akan bisa memenangkan kasus Park Gi-bom. 잘했어요. 단 한 번도 말한 적 없지만 사실 말야 난 그날에 이 심장이 뛰는 걸 느꼈어. 처음부터 난 알 수 있었어. 확신할 순 없었지만 이미 우린 정해